Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Latsar CPNS yang saya banggakan, jalan-jalan ke Luwu Utara, lihat pekerja menambang besi. Saya Zulkifli, seorang widyaswara. Hari ini kita sharing tentang anti korupsi. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan who am I. Saya Muhammad Zulkifli. 29 tahun yang lalu saya lahir di sebuah kota di Provinsi Sulawesi Barat. Saya juga bisa dibilang sebagai anak negara. Mengapa? Karena kuliah S1 saya dibiayai oleh Indonesia di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian alhamdulillah, sekali lagi pemerintah Indonesia sangat baik kepada saya, memberikan beasiswa untuk lanjut S2 saya di University of Technology Malaysia. Saat ini saya bekerja sebagai widyaswara di PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengenal Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita akan menggunakan cara perkenalan yang unik khas untuk mata pelatihan anti korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan menyebutkan nama, kemudian jabatan. Kemudian Bapak Ibu akan menyebutkan satu figur, tokoh nasional, tokoh daerah, ataupun orang di kalangan di lingkungan Bapak Ibu sendiri yang mempunyai peran dalam anti korupsi. Kemudian yang terakhir, sebutkan koruptor atau tersangka korupsi yang paling Bapak Ibu benci. Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Kifli. Perkenalkan, nama saya Arif, saya adalah guru ahli pertama. Figur anti korupsi yang saya kagumi yaitu adalah Bapak Abraham Somad, dan koruptor yang paling saya benci yaitu adalah Bapak Setia Novanto. Ya, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yusril, jabatan saya Pranata Komputer. Figur anti korupsi yang saya kagumi adalah Prof. Nurdin Abdullah, dan koruptor yang paling saya benci adalah Yuliari Batubara. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan dasar CPNS yang saya banggakan, selama 12 jam pelajaran ke depan kita akan membahas 5 hal pokok dalam anti korupsi. Yang pertama, Bapak Ibu bersama saya sebagai fasilitator akan mengeksplorasi tentang hal-hal yang menjadi dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengetahui apa cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan atau memahami tentang pembangunan sistem integritas agar kita dapat mencegah korupsi tersebut terjadi di lingkungan kita. Yang keempat, Bapak Ibu diharapkan mampu membiasakan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu di lingkungan kerja Bapak Ibu agar terhindar dari korupsi. Dan yang kelima, Bapak Ibu diharapkan agar mampu menganalisis kasus-kasus korupsi sehingga dapat mencegah kasus tersebut terulang dan terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan dasar CPNS yang saya banggakan, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan fokus pada materi yang pertama, yaitu menyadari dampak korupsi. Bapak Ibu bisa melihat bahwa korupsi ini sangat merugikan masyarakat. Secara garis besar saya menggarisbawahi beberapa dampak korupsi. Yang pertama, korupsi ini menyuburkan ketamakan. Kita melihat bahwa para pelaku korupsi ini bukanlah orang-orang miskin, tapi mereka orang yang sudah berkecukupan dalam level masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi mereka tetap korupsi. Yang kedua, korupsi ini menyebabkan etos kerja menjadi rendah karena banyak PNS yang mungkin berkinerja baik tapi tidak mempunyai kesejahteraan yang baik dibandingkan PNS-PNS yang korup dan tidak memperdulikan kualitas kinerja mereka. Kemudian yang ketiga, korupsi ini menyebabkan eksploitasi sumber daya. Kita lihat banyaknya penambangan liar, pembukaan hutan yang seharusnya itu adalah hutan lindung, kemudian dirubah menjadi hutan produksi dengan cara-cara menyuap pejabat-pejabat di
Dinas Lingkungan Hidup ataupun di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Dan hal ini sudah sering terjadi di Indonesia dan dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan. Kemudian bahkan bisa terjadi pembalakan liar, bisa terjadi banjir akibat kondisi lingkungan yang semakin buruk. Bapak Ibu sekalian, yang mana sih disebut sebagai korupsi? Tentunya kita harus menghadirkan definisi yang jelas sehingga setiap orang bisa mengidentifikasi perilakunya, apakah termasuk korupsi, apakah termasuk dalam tindak pidana korupsi. Apakah membawa spidol dari sekolah itu termasuk korupsi? Ya, silahkan Pak, mungkin ada pendapat yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, korupsi itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih atas pendapatnya Pak Arif. Untuk memperjelas, kita melihat hukum positif yang berlaku di Indonesia di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu bisa melihat definisi yang saya tampilkan di atas. Saya meng-highlight beberapa kata-kata kunci dari definisi ini. Yang pertama, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Jadi pejabat-pejabat negara itu ataupun PNS-PNS itu ataupun orang-orang yang menggunakan APBN itu mempunyai kewenangan tertentu. Apakah dia mampu memberikan perizinan hutan, dia mampu memberikan penunjukan untuk pengadaan suatu barang jasa di pemerintah, mereka mempunyai kewenangan itu. Dan kewenangan itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan kata ketiga yang saya garis bawahi dalam definisi ini adalah merugikan negara. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa tindakan-tindakan korupsi yang sudah terjadi sejak zaman Indonesia merdeka ini dan sampai beberapa kasus-kasus terbaru yang kita lihat di televisi nasional, mereka betul-betul memberikan kerugian yang sangat besar kepada negara kita, Republik Indonesia. Bapak Ibu, para peserta pelatihan dasar CPNS yang saya banggakan, kita lanjutkan lagi bahwa hukum kita telah secara rinci menjelaskan perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam korupsi. Saya mengirimkan infografis kepada Bapak Ketua Kelas. Silahkan Bapak Ketua Kelas disebarkan di grup WhatsApp-nya, silahkan dilihat. Di situ ada beberapa jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bapak Ibu bisa lihat, saya berikan waktu mungkin sekitar 5 menit, silahkan dipelajari. Setelah itu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjadi partisipan untuk menjelaskan apa yang telah didapatkan dari infografis tersebut. Silahkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin saya kasih pendapat sedikit, saya coba jelaskan tentang apa itu delik korupsi suap. Nah, suap menurut pemahaman saya adalah tindakan memberikan sesuatu kepada pejabat tertentu karena kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pejabatnya. Baik, terima kasih Pak Arif. I really appreciate your participation. And now, untuk melengkapi proses pembelajaran kita hari ini, saya akan sedikit menyajikan evaluasi ringan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu dapat membuka situs www.kahot.it seperti alamat di atas, kemudian memasukkan kode game atau game pin 456789. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kemudian akan melihat beberapa soal yang akan tampil di layar. Kemudian Bapak Ibu di smartphone Bapak Ibu masing-masing akan memilih jawaban sesuai dengan bentuk gambar yang tampil di layar. Silahkan. Waktu yang diberikan untuk setiap pertanyaan adalah 20 detik dan setiap pertanyaan akan langsung muncul hasil dari jawaban Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya harap evaluasi yang kita telah jalankan bersama dapat bermakna kepada Bapak Ibu semua. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya mohon perkenan salah seorang dari peserta untuk memberikan rangkuman apa yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan. Korupsi adalah perbuatan merugikan negara. Dampak korupsi bisa menjadi sangat merugikan masyarakat, seperti contohnya korupsi bansos menyebabkan bantuan tersebut tidak sampai secara utuh kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Yusril atas partisipasinya. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua di kehidupan pekerjaan Bapak Ibu ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan perhatiannya selama proses pembelajaran ini, dan saya mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu jika ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan terkait materi pelatihan ini ataupun terkait dunia PNS yang lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi saya pada nomor 085255499715 atau DM ke Instagram saya @zulkifli_abu_nafisa. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.